Pemirsa, kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ratusan mahasiswa dan anak muda di Pontianak, Kalimantan Barat. Pemirsa, di sela agenda kampanyenya di Jawa Timur, calon presiden Ganjar Pranowo berdialog dengan Gen Z dan milenial di Kota Malang. Ganjar berdialog mengenai pendidikan hingga penegakan hukum. Pemirsa, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Malang, Jawa Timur. Hujan deras yang mengguyur tak menyurutkan para pendukung dan simpatisan untuk memenuhi lapangan buring. Pemirsa, dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri. Di Amerika Serikat, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud menggelar acara Warung Demokrasi yang berlangsung serentak di 5 kota. Pemirsa, menuju 14 Februari, Ganjar Mahfud akan menggelar konser bertajuk Hajatan Rakyat yang akan dimeriahkan oleh sejumlah tokoh dan musisi. Namun di sisi lain, Kubu 03 mengaku kesulitan mendapatkan transportasi bus untuk menuju ke venue kampanye akbar ini. Pemirsa, rakyat memilih akan kembali dengan informasi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap kembali di Rakyat Memilih, pemirsa, kericuhan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang diwarnai insiden. Aparat mengamankan warga yang salah satu orang membentangkan spanduk berisikan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden. Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan suasana rapat kabinet yang sudah tidak nyaman. Hasto mengaku mendapat testimoni ini dari Menteri Sosial Tri Risma Harini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah bertemu Mensesnek Pratikno untuk dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi terkait rencana pengunduran dirinya. Pemirsa, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono didampingi tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud melaporkan sejumlah temuan terkait kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu 2024 kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ya, pemirsa, juru bicara Capres-Cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan telepon genggam. Ya, pemirsa, kasus penyitaan telepon genggam milik juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik Polda Metro Jaya menuai berbagai reaksi. Salah satunya dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Informasi selanjutnya, pemirsa, budayawan Butet Kertarajasa dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Butet dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan saat berkampanye untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Pemirsa, Anda menyaksikan live updates bersama saya Nadia Valeri. Demo massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR memanas. Massa membakar spanduk hingga melemparkan batu ke dalam kompleks gedung DPR. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Stephen Patinama di depan gedung DPR RI. Selamat siang, Stephen. Bagaimana situasi di sana? Apakah massa masih ricuh? Ya, selamat siang. Bertahan hingga ada perwakilan dari DPR yang menemui mereka. Apakah sudah ada konfirmasi akan ada lagi perwakilan dari DPR yang akan menemui massa ini dan juga mendengarkan aspirasi mereka? Ya, baik. Untuk Lakukan massa dari APDESI ini membuat situasi tidak kondusif, ada aksi bakar ban seperti itu. Apa upaya dari pihak kepolisian untuk bisa meredamkan massa ini? Ya, baik. Untuk upaya dari pihak kepolisian sendiri, Upaya pencegahan untuk massa yang hingga saat ini masih melakukan aksi bakar ban. Lalu Stephen, untuk kendaraan di sana, bagaimana dengan arus lalu lintas dan rekayasa lalu lintas bagi masyarakat yang ingin melintas di sekitar kawasan tersebut? Ya, baik. Baik, Stephen, lalu apakah ada batasan waktu untuk massa dari APDESI ini melakukan ataupun menyuarakan tuntutan mereka? Ya, baik. Baik, Stephen Patinama melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Kami masih menunggu update selanjutnya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Stephen.
Demikian Love Updates hari ini pemirsa. Kita kembali ke informasi selanjutnya. Pemirsa, gerakan Salam 4 Jari yang diinisiasi John Muhammad menggema di media sosial X. Gerakan itu dinarasikan sebagai pemirsa KPU Republik Indonesia menemukan dugaan penyelewengan dana KPPS yang terjadi di Indonesia. Mulai dari penyelewengan uang transportasi dan konsumsi. Hal ini pun dibenarkan oleh para petugas KPPS di Sleman, Yogyakarta yang mengaku mendapat makanan kurang layak. Pemirsa, di pemilu 2024 pemilih muda menjadi kelompok pemilih dengan proporsi yang terbesar. Sementara itu lebih dari 22 juta pemilih pemula akan ikut mencoblos pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Dan berikut informasi dari rekan saya Fani Imaniar. Pemirsa, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Panitia Pemilu Luar Negeri di New York melakukan sosialisasi pemilu dengan perwakilan diaspora Indonesia. Acara ini untuk mencegah konflik antar masyarakat di tengah periode kampanye politik. KJRI mengakui tensi politik sempat memanas dalam Pilpres 2019 lalu. Dan berikut laporan dari tim VOA di New York. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Rakyat Memilih hari ini. Wakil redaksi yang bertugas, saya Nadia Valeri, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.